Shalom jemaat sekalian. Puji Tuhan kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh terus beribadah kepada Tuhan sampai penghujung akhir tahun ini. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita adalah menolong kita untuk kita bisa hidup sebagai warga kerajaan Allah. Di Advent pertama ini, tema yang diberikan kepada saya untuk saya boleh bawakan atau khotbahkan adalah tentang pengharapan yang terpenuhi yang diambil dari Kitab Yeremia pasal ketiga ayat ke-14 sampai ke-16. Tapi nanti kita akan membahasnya dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Mari kita buka Yeremia 3 ayat 14 sampai 16. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua dari Yeremia 3 ayatnya yang ke-14. Kembalilah hai anak-anak murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena akulah Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu satu orang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila kelak kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu tidak akan muncul dalam benak dan tidak akan diingat lagi, tidak akan dicari atau dibuat lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Jadi masa Advent adalah masa 4 minggu sebelum Natal. Yaitu sebuah periode persiapan secara rohani dalam menantikan Natal. Saudara. Nah, kata Advent sendiri itu berasal dari bahasa Latin. Adventus artinya kedatangan. Jadi di masa Advent kita bukan hanya merayakan Natal. Bukan sekedar merayakan Natal. Bukan hanya diajak untuk mengingat kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi sesungguhnya Advent itu bicara tentang Advent di masa kini berbicara tentang penantian terhadap kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena kita percaya bahwa kitab suci mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang itu akan datang kembali. Kita dipanggil untuk berpengharapan dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Inilah esensi dari masa Advent. Berpengharapan terhadap kedatangan yang kedua dan dengan cara apa? Dengan cara merefleksikan kelahirannya yang pertama kali dia datang ke dalam dunia. Nah, di dalam berpengharapan kepada Kristus yang akan datang kembali, pengharapan kita itu harus dibarengi dengan yang namanya pengakuan dosa dan pertobatan. Seperti yang dilakukan oleh para nabi di perjanjian lama, sewaktu umat Israel menantikan Mesias, para nabi itu mengkhotbahkan tentang berita pertobatan kepada bangsa Israel. Itulah mengapa lilin Advent di gereja-gereja seluruh dunia itu didominasi dengan warna ungu, yang melambangkan pengharapan yang diikuti oleh pengakuan dosa dan pertobatan. Sedangkan satu lilin berwarna merah muda itu melambangkan sukacita pengharapan terhadap kita boleh menyambut kedatangan Kristus. Baik di dalam rangka memperingati kelahiran yang pertama, tapi kita juga bersukacita karena Yesus segera datang. Jadi ringkasnya masa Advent adalah masa di mana umat Allah dipanggil untuk mengaku dosa, bertobat dari setiap dosa yang kita lakukan, dan berbalik kepada Allah sambil menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Maka Alkitab sering berkata, berjaga-jagalah, Tuhan segera datang. Nah, teks bacaan kita pagi hari ini juga berbicara tentang hal yang sama. Yeremia dalam kitabnya sedang menyerukan kepada bangsa Israel berita pertobatan kepada umat Israel yang waktu itu sangat bobrok untuk kembali kepada Allah. Nah, di Advent yang pertama ini, seruan pertobatan juga digaungkan kepada umatnya di masa kini untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Saudara, setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan utara yang seringkali disebut dengan Israel, dan juga kerajaan selatan yang disebut dengan Yehuda.
Nah, pada waktu itu seperti saya katakan, bangsa Israel itu baik yang utara maupun selatan itu dua-duanya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Mereka melakukan perzinahan secara rohani. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah patung-patung. Salah satunya adalah Baal. Nah, oleh sebab itu kerajaan utara dihukum terlebih dahulu oleh Allah, dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Nah, Yeremia diutus untuk memperingati kerajaan Yehuda supaya tidak berlaku seperti kerajaan utara. Kalau enggak, mereka juga akan dihukum, dibuang ke negeri asing. Tetapi Alkitab mengisahkan Yehuda mengikuti jejak saudaranya Israel. Mereka tidak taat, mereka meninggalkan Allah, mereka memilih menyembah Baal. Dan akhirnya Yehuda juga harus mengalami hukuman yang sama, dibuang oleh Tuhan. Menggunakan bangsa lain untuk menghukum, yaitu Babilonia. Jadi kalau kerajaan utara dibuangnya ke negeri Asyur, kerajaan Yehuda dibuang ke Babilonia, ke Babel. Nah, kalau kita lihat, mari kita buka ayat yang pertama, Yeremia 3 ayat pertama menyebutkan, atau saudara bisa lihat di sini, hukum tentang perceraian di Israel, saudara. Yang melarang seorang suami untuk kembali mengambil istrinya yang telah meninggalkan dia dan menikah dengan pria lain. Jadi ada satu larangan, kalau istri meninggalkan suami itu kemudian menikah lagi, sang suami tidak boleh mengambil kembali. Nah, dengan analogi ini, Yeremia sedang menggambarkan betapa beratnya pelanggaran Israel. Israel berzina dengan Allah lain, merusak covenant, merusak hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan. Tetapi berbeda dengan hukum manusia, Allah Alkitab adalah Allah yang setia, yang selalu terbuka, membuka pintu pengampunan. Maka di sini kita bisa melihat perbedaan besar antara kasih manusia yang terbatas dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Melalui Yeremia 3, Nabi Yeremia menjelaskan ada 4 tonggak penting bagi umat Allah untuk bisa datang kepada Allah atau bisa kembali pulang kepada Allah bagi mereka yang sudah terhilang. Tonggak pertama bagi umat Allah untuk bisa datang kepada Allah itu dimulai dari Allah. Dimulai dari panggilan ilahi. Yeremia 3 ayat 12 berkata begini, "Pergi dan serukanlah perkataan-perkataan ini ke utara," yaitu ke Israel, ke kerajaan utara. "Katakanlah, kembalilah, hai Israel yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan." Kemudian diulangi lagi di Yeremia 3 ayat 14. Kali ini Tuhan berbicara kepada selatan, kerajaan Yehuda. Disebut sang anak, "Kembalilah, hai anak-anak murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena akulah Tuhan atas kamu." Atau kalau dalam bahasa Inggris, "Akulah suamimu. Aku akan mengambil kamu, 1 orang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan aku akan membawa kamu ke Sion." Jadi Yeremia sedang berbicara kepada Yehuda bahwa nanti kamu akan dibuang ke Babilonia. Tapi karena Tuhan itu Allah yang setia, Tuhan akan membawa kembali kamu ke Yerusalem. Nah, saudara, dari 2 ayat ini kita bisa melihat Allah sedang menggambarkan dirinya, hubungan dirinya dengan Israel sebagai seorang suami yang penuh kasih sayang kepada sang istri yang tidak setia. Kalau kita lihat, Allah memanggil Israel yang pertama apa? Anak-anak yang murtad. Gelar anak ini menunjukkan ada hubungan keluarga. Walaupun hubungan keluarga ini sudah rusak, tapi tetap diwarnai kasih. Taunya dari mana? Tuhan berkata, "Kembalilah. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad." Jadi sebutan gelar-gelar tadi mencerminkan ada satu pengharapan bahwa bangsa Israel, umat Allah masih bisa kembali kepada Allah. Wah, tetapi di satu sisi tentu saja Allah tidak mengabaikan dosa mereka. Tapi Allah mengundang mereka untuk bertobat. Nah, kata yang penting yang sering kali diulang-ulang di dalam kitab Yeremia adalah kata kembali atau berbalik. Ibraninya itu sub, to turn away, turn back. Nah, kata sub ini di dalam perjanjian lama itu muncul lebih dari 1000 kali. Dan di kitab Yeremia itu, khususnya di pasal 3 saja muncul sebanyak 18 kali. Kata kembali itu muncul hanya di satu pasal itu sebanyak 18 kali.
Dan sewaktu kata sub ini keluar dari mulut Allah, Allah menginginkan umatnya untuk berbalik kepada Dia, bertobat dari segala kejahatan yang sudah Israel kerjakan. Jadi ajakan untuk kembali yang disampaikan Allah ini adalah panggilan ilahi. Panggilan ilahi ini memperlihatkan apa? Kepemilikan Allah terhadap umat. Mengapa Allah memanggil umatnya yang sudah mengkhianati untuk kembali kepadanya? Tadi kita baca ya, kalau ada istri yang meninggalkan suaminya kemudian kawin lagi dengan suaminya, jangan kamu ambil lagi. Itu hukum manusia yang disampaikan di kitab Ulangan. Tapi kenapa di sini Allah kok melakukan yang sebaliknya? Yang mencengangkan. Mengapa Allah memanggil umatnya yang sudah mengkhianatinya sedemikian rupa untuk kembali kepadanya? Secara logika manusia tentu kita akan berpikir, ngapain? Kamu sudah dikhianati, sudah dirugikan nama baik, rusak, tapi kenapa? Tidak ada alasan lain, karena Alkitab bersaksi, Allah adalah kasih. Allah Alkitab adalah Allah yang bermurah hati kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kemurahan. Allah Alkitab adalah Allah yang setia kepada umatnya yang seringkali tidak setia. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai Maliaki, saudara akan melihat ada sejarah ketidaktaatan, pemberontakan dari Israel kepada Allah. Tetapi Allah Alkitab adalah Allah yang mengasihi kepada orang-orang yang tidak punya kasih. Ini adalah inti dari karakter Allah, yaitu kasih dan belas kasihan yang memanggil umatnya untuk bertobat. Allah pada dasarnya tidak ingin menghukum umatnya, tetapi menginginkan hubungan antara umat dan Allah itu dipulihkan. Jadi kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya tidak tergantung kepada kebaikan manusia, tetapi kepada karakter Allah yang tidak berubah. Kita tidak pernah tahu Saulus yang adalah penganiaya jemaat, yang suka mengobrak-abrik ibadah orang lain, itu tiba-tiba bisa ditangkap oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Karena ini bicara tentang karakter Allah yang mengasihi. Dia adalah Tuhan yang terus mencari umatnya, meskipun umatnya seringkali berpaling dari Allah. Kita diberkati Tuhan, kita cari pertolongan lagi ke yang lain. Kita ditolong Tuhan, kita masih bandel. Seringkali itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Israel. Nah, di dalam Kristus Yesus, kita melihat Allah yang memanggil umatnya itu mencapai puncaknya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita, memanggil semua orang yang berdosa untuk datang kepadanya. Yang oleh Yohanes dikatakan, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah anak-anak Allah. Jadi Advent pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa harapan di dalam Kristus itu bukan janji yang kosong, saudara. Harapan untuk bisa kembali kepada Allah itu sudah digenapi oleh Kristus Yesus. Amin. Maka saudara, kalau ada di antara saudara hari ini yang hidupnya sedang menyimpang dari Tuhan, yang mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saudara sedang merasa jauh dari Tuhan. Saudara mungkin hadir di gereja, tetapi saudara mengalami kekosongan secara rohani. Saudara sedang mengalami kelelahan oleh pergumulan dosa yang saudara tidak bisa menangkan. Saudara berusaha jatuh lagi, saudara berusaha jatuh lagi. Dan akhirnya saudara memilih menjauh dari Tuhan. Dan kalau saat ini saudara mendengar suara panggilan Tuhan untuk datang kepadanya, Tuhan memanggil saudara, ayo datang kepada. Jangan keraskan hati saudara, tapi respon panggilan Tuhan dengan ketaatan. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan padamu. Hanya di dalam Yesus saudara mengalami kelegaan. Oleh sebab itu dengarkanlah panggilan Tuhan untuk bertobat. Bertobat dari setiap penyimpangan dalam hidup saudara. Dan sadarilah bahwa pemulihan hubungan kita dengan Tuhan itu dimulai dengan langkah pertama. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil saya. Saya mau respon panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Saudara harus merespon panggilan Tuhan dengan ketaatan. Itulah tonggak pertama di dalam kita boleh datang kepada Tuhan. Tonggak yang kedua untuk datang kepada Allah adalah berdasarkan anugerah pemilihannya. Saudara, anugerah Allah tidak pernah diberikan kepada orang yang merasa diri mampu. Saudara, itulah kenapa disebut anugerah. Anugerah disebut anugerah artinya kita yang menerimanya sebenarnya nggak layak dan nggak pernah bisa mampu memperolehnya dengan usaha kita sendiri. Dan keselamatan adalah anugerah. Artinya apa? Kita nggak pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Nggak mungkin bisa, saudara. Sehebat apapun, saudara. Sepowerful diri kita apapun, saudara, kita tidak pernah bisa datang kepada Tuhan dengan usaha kita sendiri. Nggak pernah, saudara. Ini harus kita imani. Kita tidak pernah bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha kita sendiri. Dengan kebaikan kita tidak. Ada kepercayaan yang mengatakan begini, saudara. Bahwa meskipun katanya Allah memanggil kita untuk bertobat, Dia menyerahkan keputusannya kepada kita. Apakah kita mau bertobat atau tidak? Jadi menurutnya sewaktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian Yesus menawarkan keselamatan kepada kita, katanya kita bisa memilih. Kita mau terima atau tolak. Jadi di dalam keselamatan Allah punya bagian, kita punya bagian juga. Dengan kata lain keselamatan yang kita peroleh sifatnya adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Nah pertanyaannya apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab? Jawabannya tidak, saudara. Alkitab tidak mengajarkan seperti ini. Dan Yeremia pasal ketiga memperlihatkan kepada kita bahwa keselamatan itu murni datangnya dari inisiatif Allah semata. Perhatikan kalimat di ayat 14 yang ada di depan saudara. Siapa yang berkata, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Allah yang terlebih dahulu yang memanggil. Kembalilah. Kenapa? Kata Tuhan, karena akulah pemilikmu. Akulah yang punya. Akulah Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu satu orang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Alkitab terjemahan NIV saya pikir cukup baik, saudara. Dikatakan return faithless people declares the Lord, for I am your husband. Di terjemahan TB2 dikatakan aku mengambil kamu, tetapi ditekankan oleh NIV I will choose you. Jadi keselamatan yang kita miliki itu adalah karena pilihan Tuhan. I will choose you. Jadi Yeremia 3 ayat 14b bukan hanya bicara tentang panggilan ilahi, tapi juga meliputi pemilihannya. Maka perhatikan kalimat aku akan memilih kamu satu orang demi satu orang. Ayat ini bicara tentang pemilihan Allah. Sebab kalau bukan Tuhan yang berinisiatif datang dalam diri Yesus Kristus, apakah kita mampu datang ke surga? Apakah kita mampu datang kepada Allah dengan usaha kita? Tidak, saudara. Itulah kenapa Yesus mengklaim di Yohanes pasal 14 ayat ke-6 apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau bukan Tuhan yang berinisiatif datang dalam diri Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Kita tidak pernah tahu jalan pulang, saudara. Walaupun saudara ingin pulang, saudara nggak tahu jalan pulang. Jalan mana yang paling benar, saudara nggak tahu. Sampai Tuhan memanggil, menuntun kita kembali pulang, berjumpa dengan Tuhan. Jadi keselamatan adalah karya Allah yang memilih umatnya berdasarkan kasih karunia, bukan usaha manusia. Kita tidak bisa pulang dengan usaha kita sendiri untuk datang kepada Allah. Terus kalian, saya mengakui bahwa saya ini tidak punya kecerdasan secara spasial. Jadi saya nggak pandai dalam membaca ruang.
Saya sering, sampai umur segini saya sering tersesat, saudara. Kadang saya melewati rumah yang pernah saya datangi, itu bisa kelewat lagi, saudara, muter lagi. Karena kenapa? Bagi saya, pandangan saya semua bangunan itu sama, jalan itu sama, saya nggak ngerti. Jadi saya nggak punya kecerdasan secara spasial. Jadi saya nggak bisa, lemah dalam membaca peta dan jalan. Nah, dikisahkan pada suatu waktu, kira-kira ini masa kecil saya waktu saya masih SD, kelas 6 SD. Saya SD itu tinggalnya di Jakarta, saudara. Di daerah kota. Kalau saya ngomong daerah kota berarti daerah Glodok ya, daerah Pancoran, daerah kalau yang tahu Chandra Building gitu ya. Daerah sanalah, dekat daerah Tambora. Nah, saya tinggal di daerah Jembatan 5. Nah, waktu saya zaman SD itu kan, waktu saya kecil 6 SD itu, kita itu nggak ada tuh yang namanya antar jemput. Ya pergi sendiri, jalan kaki. Kelas 6 SD itu udah biasa jalan kaki. Nah, saya bisa pulang pergi karena jaraknya tuh walaupun panjang tapi lurus, nggak berbelok-belok. Nah, satu kali setelah selesai sekolah, teman saya mengajak untuk main ke rumahnya. Jadi kita ramean main ke rumah teman saya di daerah Pasar Pagi. Ya, kalau saudara yang pernah belanja ke Pasar Pagi, ada Jalan Asmk namanya, itu daerah Pasar Pagi lama, itu daerah ramai sekali. Kayak alun-alun punya ramai sekali. Nah, rumah salah satu teman saya itu di sana, jadi kami main. Nah, setelah selesai main, saya ingin pulang. Kemudian saya tanya sama teman saya, nanti pulangnya lewat mana ya? Minimal saya bisa pulang ke sekolah, dari sekolah kan saya tahu jalan ke rumah. Dia kasih tahu, jalan itu lewat ini, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Ya iya pastilah ya, belok kanan, belok kiri. Kalau nggak belok kanan, belok kiri katanya. Ya udah. Akhirnya saya lalui, jalan 15 menit. Loh, kok balik lagi? Jalan lagi 15 menit, udah nggak ketemu rumah teman saya. Waduh, saya udah stres ya. Sudah 30 menit, bayangkan saudara, anak kelas 6 SD putar-putar di Pasar Pagi dengan keramaian seperti itu, saya udah crowded itu, udah nggak tahu jalan. Udah setengah jam, masih nggak ketemu jalan, saudara. Rumah teman saya udah nggak tahu lagi. Saya mau ke rumah teman saya, udah nggak tahu, mau nanya, udah nggak tahu, saudara. Udah bingung saya, udah 1 jam, saudara. Saya berputar-putar di daerah Pasar Pagi yang ramai pada waktu itu. Perut udah lapar, saudara ya. Dalam hati saya berkata, aduh gimana kalau saya nggak bisa pulang, waduh bisa jadi anak yang hilang ini. Perut udah lapar, saya tambah panik, saudara. Nah, kemudian pas saya belok ke salah satu jalan, tiba-tiba saya melihat ada pria hitam naik Vespa besar melewati saya. Nah, ketika saya lihat, saya langsung berteriak, Bang Ali, Bang Ali. Jadi sontak dia berhenti dan menoleh ke saya. Langsung saya berkata, Bang Ali, ini saya Teddy, anaknya Enci Bandung. Jadi memang mama saya dulu kan tinggal di Jakarta, karena orang Bandung disebutnya Enci Bandung. Saya anak Cibandung yang tinggal di Gang Buntu. Jadi Bang Ali ini adalah tetangga kami, tapi tinggalnya di kampung belakang, di gang belakang. Jadi kami satu kampung itu, karena dulu itu kami saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi pas saya lihat dia, Bang Ali, saya kesasar Bang Ali, boleh gak saya ikut pulang? Saya bilang begitu. Lalu dia, ya udah oke. Jadi setelah dia belanja, kemudian mengantarkan saya pulang ke rumah, dan saya ketemu dengan orang tua saya. Akhirnya saya pulang pada akhir itu. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya tersesat, saudara, saya udah mau nangis pada waktu itu, saudara. Bayangin, sejam lebih putar-putar nggak dapat, saudara. Anak kecil, saudara. Perut udah lapar, saudara, pengen pulang. Mau pulang, tapi nggak tahu arah pulangnya, saudara. Keinginan ingin pulang, tapi nggak tahu jalan ke rumah, nggak tahu, saudara. Saya tersesat. Sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang bapak-bapak naik Vespa. Seakan-akan menjemput saya dan mengantarkan saya kembali pulang ke rumah. Kalau dipikir-pikir mustahil. Maksudnya dalam arti ini kemungkinan besar, itu perbandingannya besar sekali, saudara. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan berinisiatif memanggil pulang. Demikian pula, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara. Sewaktu kita tersesat, kita jauh dari Tuhan, kita nggak tahu arah pulang menuju Tuhan, saudara. Mungkin ada di antara kita mau pulang, saya mau pulang, tapi dosa begitu eratnya memikat kita, membuat kita enggan pulang. Kalau bukan Tuhan yang kemudian turun tangan, menjemput kita, memilih kita, mengambil kita, kita nggak akan bisa pulang, saudara. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, memilih kita, kita tidak pernah bisa datang kepada Tuhan.
Inilah tonggak yang kedua. Kita bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan memilih kita di dalam anugerah. Nah, tonggak yang ketiga adalah pertobatan. Jadi sewaktu Allah memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya, Ia memanggil kita tentu saja untuk supaya kita berbalik dari dosa. Jangan lagi melakukan hal yang sudah-sudah. Dulu kita arahnya ke sana, saudara. Sama Tuhan dibalikin, sekarang kamu arahnya ke sana. Ketika kita arah ke sana, kita masih bisa jatuh nggak? Masih bisa jatuh, saudara. Kita masih bisa jatuh ketika kita jalan kepada Tuhan, kita masih bisa jatuh, saudara. Tapi jatuh kita bangkit lagi, nggak balik lagi ke sana, saudara, tapi balik lagi ke sana. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam pertobatan. Datang kepada Tuhan artinya kita memalingkan diri kita dari semua kekasih dalam tanda kutip di dunia ini. Apa itu kekasih kita? Hal-hal yang bisa membuat kita tidak lagi mau dekat dengan Tuhan. Banyak, saudara. Bagi banyak anak muda remaja saat ini, game-game online itu bisa membuat mereka terkesima dan melupakan hubungan mereka dengan Tuhan. Bagi banyak orang dewasa, terlalu banyak untuk saya sebutkan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita teralih dari Tuhan. Saudara, untuk hal itu pertama yang perlu kita lakukan untuk kita boleh bertobat adalah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Allah. Semuanya harus dimulai dengan mengakui bahwa saya ini berdosa Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Maka di ayat 13 firman Tuhan berkata kepada Israel, akui dahulu kesalahanmu bahwa engkau telah berdurhaka kepada Tuhan Allah. Sewaktu Daud mengaku dosa perzinahan dan pembunuhan yang ia lakukan, ia pun mengatakan hal yang sama. Tuhan, terhadap engkau sajalah Tuhan. Aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Hanya kepada engkau sajalah Tuhan aku berdosa. Jadi pertobatan sejati berarti kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita menyesali dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan yang kedua, pertobatan sejati adalah respon terhadap kasih dan anugerah Allah. Perhatikan kata-kata Allah di Yeremia 3:12, khususnya yang saya garis tebal. Kembalilah hai Israel yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Sebab apa? Sebab aku murah hati, demikianlah firman Tuhan. Jadi pertobatan yang kita lakukan itu tidak datang dari diri kita sendiri. Ingat, manusia berdosa itu tidak mungkin punya kehendak yang baik, termasuk dalam inisiatif dalam bertobat. Maka Paulus berkata di Roma 3 ayat ke-10, tidak ada satupun orang yang baik di dunia ini, enggak ada, termasuk di dalam keinginan untuk bertobat. Tapi ketika kita dipanggil bertobat, kita sedang merespon anugerah Tuhan yang besar. Karena Tuhan itu murah hati. Kenapa kita harus menolak anugerah Tuhan? Pertanyaannya, betul nggak saudara? Kalau Tuhan beranugerah, maka kita harus respon anugerahnya dengan pertobatan. Dengan kata lain, yang menggerakkan kita untuk bertobat adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Jadi pertobatan sekali lagi adalah respon kita terhadap belas kasihnya kepada kita. Kata yang digunakan untuk belas kasih di sini adalah hesed. Seringkali disebut dalam Alkitab itu hesed Yahweh. Kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan kembali menganalogikan kasih setianya di dalam analogi pernikahan yang sudah dikuduskan. Pasangan ada yang mungkin tidak setia, tapi kata Tuhan, aku tetap setia. Aku akan tetap mengambil kamu. Umat Allah seringkali tidak setia, tetapi Allah, Alkitab adalah Allah yang setia. Di dalam tafsiran yang saya baca ada satu kalimat yang sangat baik yang menunjukkan kesetiaan Allah dalam kalimat. God is your loving, merciful, all suffering husband. Dia adalah Allah yang penyayang terhadap umat. Dan dia akan menyambut umatnya yang merespon belas kasihannya untuk kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pertobatan sejati itu harus menghasilkan ketaatan. Nah, masalah yang terjadi dengan umat Allah di masa Yeremia hidup adalah mereka enggak sungguh-sungguh bertobat. Mereka bertobat pura-pura. Dia datang kepada Allah, memberikan persembahan, doa tetap disampaikan. Tapi kata Tuhan itu semua pura-pura, artifisial. Ya. Jangan sampai kita menjadi Kristen tomat, saudara.
Hari Minggu kita rajin ke gereja, melakukan pelayanan, kita bertobat. Tapi hari Kamis kita kumat. Kristen tomat. Satu kali tobat, besoknya kumat. Tuhan menuntut kita untuk berubah. Taat terhadap apa yang menjadi kehendak. Seperti Israel, kita juga seringkali jatuh ke dalam dosa dan menyimpang dari kehendak Allah. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa pintu pengampunan itu selalu terbuka bagi orang yang mau mengaku dosa. Karena pertobatan sejati itu melibatkan pengakuan dosa dan mau merubah hati kita untuk Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa terlalu jauh dari Tuhan, ya karena dosa-dosa yang terlalu mengikat. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Allah. Karena kasih Allah selalu lebih besar daripada kesalahan kita. Hanya maukah kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, mau merendahkan diri, ya Tuhan, betul Tuhan, aku berdosa kepada Tuhan, maka aku mohon pengampunan. Alkitab berkata Tuhan adalah Allah yang setia. Dan di momen Advent ini kita dipanggil untuk bertobat kembali kepada Allah. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Inilah tonggak yang ketiga supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Dan tonggak yang keempat adalah pemberitaan firman Tuhan. Tadi saudara sudah mendengar bahwa jalan pulang kepada Allah dimulai dengan Allah yang memanggil, yang didasarkan pada pemilihannya. Datang kepada Allah juga artinya apa? Kita artinya meninggalkan hikmat dan pemikiran dunia. Dan kita berbalik mendengarkan suara Allah. Jadi tonggak terakhir untuk datang kepada Allah adalah setia mau dengar pemberitaan firman Tuhan. Paulus berkata, iman datang dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Dan Yeremia 3:15 berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Yang akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Domba yang baik akan mendengarkan suara gembalanya. Sedangkan domba yang nakal akan mendengarkan suara yang lain yang kemudian tersesat. Gambaran gembala domba adalah gambaran yang sangat melekat di dalam menggambarkan relasi Allah dengan umat. Dan Allah berkata ia akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Yang akan memberikan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian seperti apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan tentu saja pengertian dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Jadi berdasarkan Yeremia pasal ketiga ayat ke-15, gembala-gembala yang sesuai dengan hati Allah adalah gembala-gembala yang memberi makan domba-dombanya dengan firman Tuhan. Bukan dengan sekedar motivasi dan segala hal yang dunia inginkan. Tapi dengan firman Tuhan. Dengan demikian pengembalaan yang esensial yang harus dikerjakan oleh gereja adalah penggembalaan lewat pemberitaan firman Tuhan. Yang membawa umat datang kepada Allah. Yesus adalah gembala yang agung. Dia mengembalakan umatnya dengan mengajarkan kebenaran dan menunjukkan jalan kepada Bapa. Dan sebagai penggenapannya di masa kini Allah telah mengaruniakan gembala-gembala. Pemimpin-pemimpin rohani untuk memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan di dalam gereja-gerejanya dengan tujuan yang sama. Yaitu membawa, menuntun umat datang kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, gereja dipanggil untuk menjalankan panggilannya. Setia memberitakan kebenaran firman Tuhan yang membawa banyak orang datang kepada Kristus. Umat Allah juga dipanggil untuk memberikan diri, mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mau baca firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan. Mau taat dan mau melakukannya. Mungkin susah melakukan firman. Baca gampang, melakukan susah. Tetapi ingat, kita punya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mencerahkan pikiran kita, yang akan mengarahkan kita. Kita belok kanan, belok kiri atau jalan lurus, itu adalah karya dari Tuhan.
Karena itu suara Tuhan, itu panggilan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengendalikan hidup kita dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, sebagai bagian dari tubuh Kristus, jemaat juga dipanggil untuk mendoakan, untuk mendukung pemimpin-pemimpin rohani yang ada di seluruh dunia ini, di gereja ini, agar mereka tetap setia memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan yang membawa umat datang kepada Bapa. Dan puncaknya, bagi umat Allah yang merespon panggilan Tuhan untuk bertobat dan datang kepadanya akan mengalami pemenuhan dalam relasi dengan Allah. Yeremia 3 ayat 16 berkata, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian. Tabut itu tidak akan muncul lagi dan dalam benak dan tidak akan diingat lagi dan tidak akan dicari lagi dan dibuat lagi. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang ibadah di masa yang akan datang. Bahwa ibadah di masa kini atau di masa yang akan datang ketika Yeremia berbicara tidak akan lagi terpusat kepada benda-benda simbolik, tetapi hubungan langsung dengan Tuhan. Di perjanjian lama, tabut perjanjian ini diletakkannya di mana? Di ruang Maha Kudus, di kemah suci, dan kemudian juga di Bait Salomo. Tetapi mengalami kehilangan, dalam arti tabut perjanjian ini kemudian hilang setelah waktu terjadi penghancuran bait Allah oleh bangsa Babel tahun 566 sebelum Masehi. Dan Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa tabut ini sudah ditemukan kembali. Hilang. Maka dikatakan tidak akan dibuat lagi. Tidak akan lagi diingat lagi. Namun Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Kehadiran Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Yang nanti kita akan peringati di hari Natal sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dan setelah kebangkitannya, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, menjadikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan bait Allah yang kudus. Jemaat sekalian, Yeremia berbicara kepada sebuah bangsa yang berada dalam keputusasaan. Ia membawa pesan bahwa Allah adalah setia dan berjanji memulihkan mereka. Nah, dari hal ini kita bisa belajar tentang kasih Allah yang tidak pernah gagal. Bahkan terhadap umatnya yang tidak setia. Dan Allah selalu menyediakan jalan bagi umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Kita harus imani ini, saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang mau memulihkan umat. Dan di dalam Kristus kita melihat pengharapan ini digenapi. Oleh sebab itu, Advent adalah waktu untuk memperbaharui pengharapan kita di dalam Kristus. Di tengah pergumulan hidup, di tengah tantangan hidup, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2025, saudara. Tapi kita diingatkan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Karena pengharapan kita berakar kepada janji Allah yang sudah digenapi di dalam Kristus. Advent juga mengundang kita untuk merenungkan hidup kita. Apakah masih ada dosa yang melekat, yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, yang menyumbat doa-doa kita kepada Allah. Dengarkanlah panggilannya, panggilan pertobatannya, dan kembalilah padanya dengan hati bertobat. Mari kita hidup sebagai umat yang sudah dipulihkan. Sebagai orang yang percaya, yang telah menerima pengampunan, kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan, yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa dan hidup dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita, khususnya di tengah keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang terus bercampur tangan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak rela melepaskan kami untuk kami boleh terjatuh kepada si jahat. Maka Engkau menarik kami. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami. Dan Engkau memberikan firman Tuhan supaya kami tetap tinggal di dalam-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala hidup kami. Supaya Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Menjadi bait-bait Allah yang kudus di tengah dunia yang gelap ini. Kami boleh memperlihatkan Kristus
yang sudah menyelamatkan kami kepada dunia. Sehingga banyak orang melihat kehidupan kami dan mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami, boleh menolong kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak. Dan kalau ada di antara kami yang saat ini masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh bekerja dalam pribadi-pribadi ini. Tuhan boleh berkarya di dalam hidupnya. Tuhan boleh bukakan pintu hatinya yang mungkin tertutup. Dan Tuhan boleh masuk ke dalam dirinya. Menolong pribadi-pribadi yang belum mengenal-Mu untuk boleh mengenal Engkau yaitu Yesus yang adalah juru selamat yang hidup. Yang adalah Raja di atas segala. Dan biarlah segala doa ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian, pada pagi hari ini juga kita patut bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini ada saudara kita yang akan melakukan baptisan dan juga sidi. Jadi saat ini saya akan membacakan beberapa orang yang akan mengikuti baptis dan sidi. Ya, kita bersyukur kita bisa menyaksikan. Dan saya akan mengumumkan dan memanggil para peserta baptis dewasa dan sidi. Mohon untuk multimedia boleh menampilkan nama-nama yang hari ini akan mengikuti sakramen baptisan dewasa yang diikuti dengan sidi. Jadi kita akan melakukan prosesi baptisan terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh sidi. Jadi nanti saya akan menyebut nama-nama yang akan saya sebut. Nanti mohon bisa berbaris dari Christopher nanti di sini ya. Oke, saya akan panggil untuk yang baptisan kudus. Yang pertama adalah Christopher Lawrence, silakan maju ke depan. Diikuti oleh saudari Desi Gestina Louis. Diikuti oleh saudara Reynaldi. Kemudian peserta sidi yang pertama adalah saudara Andreas Verli Kurniawan. Saudara Darren Joyo Direjo. Joshua Yeriel Yang, Kinan Abiel Chandra, Maura Leonora Takia. Diikuti yang terakhir Revelino Efraim Kando. Boleh sedikit ke sini sedikit ya. Stop ya biar lebih sentral. Nah, saat ini saya akan membacakan titah dan pertanyaan kepada para peserta baptisan kudus dewasa dan juga sidi. Dengarkanlah, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan bersandar kepada anugerah Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan iman kita diselamatkan. Maka baptisan dewasa dan upacara sidi menyatakan suatu kesaksian bahwa kita mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di hadapan Allah dan jemaatnya. Supaya sama seperti Tuhan Yesus, kita dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa dengan menyatakan suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan di dalam jemaatnya. Setelah majelis jemaat mengadakan percakapan gerejawi dengan saudara sekalian, maka selaku hamba Tuhan saya pun telah diberi mandat oleh majelis jemaat GKIM Hosana untuk membaptiskan saudara yang hari ini akan mengalami baptisan kudus dan juga meneguhkan saudara sekalian yang akan melakukan sidi. Namun sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini, supaya saudara sekalian baik yang menerima baptisan kudus dewasa maupun yang menerima sidi dapat memberi jawaban dan pernyataan di hadapan Allah
dan di hadapan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan keyakinan yang sebenarnya. Nanti jika saudara sudah siap, jawab dengan jawaban ya dengan segenap hati. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang mengaruniakan Alkitab sebagai firman Allah dengan norma yang tertinggi, benar dan suci untuk kehidupan umat manusia? Bagaimana jawab saudara? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara sejak mulanya adalah orang-orang yang berdosa? Karena itu saudara mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan menerima pengampunan dosa di dalam namanya. Bagaimana jawab saudara? Yang ketiga, apakah saudara menyetujui pasal-pasal pengakuan iman yang diajarkan di gereja ini? Apakah saudara berjanji mau setia, mau bertekun di dalam ajaran ini sampai akhir hidup, di dalam ibadah, bersedia melayani dan taat kepada tata gereja GKIM? Bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja di dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Bagaimana jawab saudara? Seperti kurang teguh. Yang keempat, apakah saudara mengakui bahwa keputusan saudara menerima baptisan kudus dewasa maupun sidi adalah suatu pengakuan iman yang dinyatakan atas kerelaan saudara tanpa satu tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan tidak menyatakan penyesalan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun? Bagaimana jawab saudara sekalian? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, kata Tuhan Yesus yang dicatat di Wahyu 2 pasal kedua ayat yang ke-10. Mulai prosesi baptisan. Mohon minta bantuan dari Penatua Husin untuk mengambilkan bokor yang berisi air baptisan. Saya memanggil Christopher Lawrence untuk berlutut dan menerima baptisan kudus di hadapan Tuhan. Silakan. Ya. Christopher Lawrence, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Silakan kembali. Saya memanggil Desi Gustina Lois untuk berlutut dan menerima baptisan kudus di hadapan Tuhan. Desi Gustina Luis, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Kiranya Allah Tritunggal menjaga dan memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil saudara Reynaldi untuk berlutut dan menerima baptisan kudus di hadapan Tuhan. Reynaldi, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Sekarang kita akan melakukan prosesi sini dan akan dimulai. Dan saya memanggil Andreas Verli Kurniawan untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Oke. Andreas Verli Kurniawan, berdasarkan baptisan kudus anak yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Saudara Darren Joyodirejo untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Darren Joyodirejo, berdasarkan baptisan kudus anak yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Joshua Yeriel Yang untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Joshua Yeriel Yang, berdasarkan baptisan kudus anak yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu dan memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Kinan Abiel Chandra untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Kinan Abiel Chandra, berdasarkan baptisan kudus anak yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Maura Leonora Takia untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Maria Leonora Takia, berdasarkan baptisan kudus anak yang telah engkau terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata kepadamu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Revelino Efraim Kando untuk boleh berlutut di hadapan Tuhan. Revelino Efraim Kando, berdasarkan baptisan kudus anak yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Tuhan dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, firman Tuhan berkata kepadamu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Terima kasih. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk saudara kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berkarya kepada saudara yang ada di tempat ini, untuk boleh melakukan baptisan kudus dan juga sidi. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, menjaga dan menuntun hidup mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan kepadamu. Kiranya Engkau juga yang boleh memberikan pertumbuhan demi pertumbuhan iman, kerohanian mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh menjadi terang dunia, garam dunia yang mempengaruhi dunia ini dengan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh berdampak dimanapun Tuhan nanti akan tempatkan mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mempersilahkan Penatua Husin Kolius sebagai wakil majelis untuk boleh memberikan Alkitab dan piagam sebagai tanda kasih dan penerimaan kepada saudara kita yang dibaptis maupun yang disidi. Dimulai dari Saudara Christopher. Silakan para peserta baptis sidi menghadap jemaat. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita sambut mereka yang baru saja mengikuti baptisan dewasa serta yang disidi dengan tepuk tangan. Doakanlah dan kasihilah mereka sehingga mereka boleh mengalami persekutuan dan bertumbuh bersama-sama. Amin.